Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog tentang bisnis asuransi saat pandemi. Saya masih ke Pak Budi. Pak Budi, ini proteksi asuransi kesehatan itu penting ya. Nah, apakah mereka yang sakit, yang positif COVID ini di-cover oleh asuransi jiwa? Iya Pak Primus, sebetulnya keputusan terbaik yang kita ambil sebagai pelaku bisnis, dan terima kasih juga untuk asosiasi dalam hal ini AJI dan DAI juga Pak Widodo, bahwa kita memutuskan secara serentak bahwa kita mengcover COVID-19. Jadi itu sebetulnya sebuah hal yang baik, karena sebetulnya bisa aja tidak di-cover, tapi kita tahu bahwa kita memang harus melakukan ini secara sadar, bahwa kita bersama-sama hampir semua perusahaan asuransi atau mungkin semua perusahaan asuransi mengcover COVID-19. Jadi itu berita baiknya Pak Primus. Dan mungkin saya tambahkan dari apa yang kita diskusikan tadi sebelum break, mengenai secara pribadi kita perlu punya asuransi nggak untuk mengcover kalau misalnya terjadi risiko seperti begini. Terus sekarang pemerintah sudah bayarin COVID-19 biayanya. Tapi pertanyaannya sebetulnya adalah apakah selamanya akan dibayarin? Kita nggak pernah tahu. Dan apakah cuma COVID-19 yang akan jadi pandemi? Kita nggak pernah tahu juga depannya akan ada COVID yang lain, mungkin COVID-22, COVID-23. Kita nggak pernah tahu. Jadi menjawab pertanyaan Pak Primus, yes, COVID-19 di-cover, dan kita bangga sekali mengatakan bahwa kita sudah membuktikan kita membayar miliaran rupiah untuk COVID-19 ini di seluruh Indonesia, dan kita proaktifly untuk membayar secepat mungkin, karena kita tahu ini memang harus kita lakukan, membuktikan janji kita kepada customer kita di seluruh Indonesia. Pada saat mereka dalam kesulitan, kita membantu mereka. Jadi ketika Dewan Asuransi Indonesia memutuskan asuransi mengcover ini pandemi, yang korban pandemi ini, apakah itu harus polis baru atau mereka yang sudah polis lama ditambahkan, atau bagaimana pelaksanaannya khusus di Zurich Life? Yang di Zurich kita membayarkan sesuai dengan plan yang mereka pilih. Jadi kalau mereka memiliki asuransi yang di dalamnya memiliki perlindungan rawat inap rumah sakit, ataupun otomatis kebanyakan untuk meninggal dunia, karena polis asuransi pasti ada benefit untuk meninggal dunia untuk polis-polis standarnya. Kita tidak menambahkan benefit itu karena benefit itu sudah ada. Kita cuma memutuskan apakah COVID termasuk yang di-cover atau tidak. Dan kita putuskan itu di-cover, Pak Primus. Jadi pemegang polis lama yang mengcover sakit berat itu bisa ditambahkan ini. Jadi bisa mengcover walaupun nggak di dalam klausulnya nggak ada. Atau bagaimana? Jadi begini Pak, kalau orang sudah punya polis di life insurance, di Zurich lah contohnya misalnya gitu, di dalamnya itu dia ada pengcoveran rawat inap rumah sakit misalnya seperti begitu. Nah, rawat inap rumah sakitnya ini akan mengcover kalau dia sampai masuk rumah sakit gara-gara sakit, dan sakitnya itu termasuk COVID, Pak Primus. Jadi dia tidak perlu menambahkan itu dalam klausulanya, jadi dia otomatis akan tercover di dalam polis kita. Wah, bagus sekali Pak. Jadi dia sakit ya, pemegang polis itu karena COVID di-cover ya? Oleh asuransi? Di-cover, dan kita sudah buktikan dengan kita membayar klaimnya sebagai bukti janji kita kepada pemegang polis kita. Jadi Zurich Topaz Life ini sudah membayar berapa selama pandemi ini Pak kepada pemegang polis? Di live sendiri Pak, sekarang kita sudah bayar laporan terakhir sekitar 4 miliar yang kita keluarkan untuk klaim. Tetapi angka yang kita bayarkan di seluruh dunia itu yang lebih sangat jauh lebih besar, karena jumlahnya ratusan juta dolar Pak di seluruh Indonesia, di seluruh dunia maksud saya. Itu sebagai salah satu komitmen global kita untuk bisa mengcover ini semua. Indonesia cuma bagian masih kecil dibandingkan dengan global, tapi yes, kita sudah mengcover sekian miliar rupiah untuk kita bayarkan untuk para nasabah yang terkena COVID-19. Iya, memang ke depan pandemi ini akan terus berdatangan, Pak. Karena menurut analisis para ahli, ini kan COVID ini kan sudah merupakan transformasi dari COVID sebelumnya, Pak.
maka disebut COVID-19. Iya. Sebelum ada COVID juga, kita nggak tahu ke depan ada COVID-21 atau dan seterusnya, kita nggak tahu. Tapi kita memang harus waspada ke depan itu virus akan berdatangan. Oleh karena itu memang harus sadar kesehatan penting. Dan itu penting sekali memiliki asuransi. Saya ke Pak Widodo. Ini bagaimana polisi dari Dewan Asuransi untuk COVID ini, Pak? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Budi, tapi kebijakan dari Dewan Asuransi. Karena bagaimanapun juga pemegang polis ini selalu merasakan, wah ini ketika pandai ini mestinya asuransi nggak boleh melarikan diri, harus hadir. Nah, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Primus. Jadi sebagai asosiasi ya, apakah itu Dewan Asuransi ataupun asosiasi asuransi umum dan asuransi jiwa, kita tidak bisa override kontraktual klausula antara para nasabah dan juga perusahaan tersebut, karena itu adalah sebuah kontrak hukum. Tapi yang bisa kami lakukan dari asosiasi dan dari Dewan Asuransi Indonesia adalah kami mendorong, dan untuk para anggota kami untuk cobalah berbaik hati untuk mengcover resiko-resiko seperti ini. Kita tidak bicara hanya masalah financial, hanya masalah perlindungan saja, tapi di asosiasi asuransi umum kami bekerja sama dengan OJK untuk mencoba, dan waktu itu telah menghasilkan sebuah POJK terkait dengan kontracyclical, Pak, yang memberikan kalau memang diperlukan ada perpanjangan relaksasi untuk pembayaran tagihan premi, tolong bisa dikasih kesempatan, dan OJK pun kemudian membantu dengan jika perusahaan asuransi memberikan perluasan atau kebebasan kelonggaran terhadap pembayaran terjadi, maka terhadap tagihan-tagihan yang dilonggarkan tadi tersebut yang sudah jatuh tempo pun tetap diakui sebagai kekayaan. Jadi kita melihatnya memang mesti strategik dan mesti semua hal-hal yang kira-kira akan mengenakan hal yang sistemik. Saya sangat appreciate sekali seperti yang telah dilakukan oleh Zurich Topaz di sini dengan mengcover resiko-resiko terkena COVID. Jadi tidak hanya melihat ini sebagai financial dan kemudian financial things dan bersembunyi di balik-balik kata-kata kontraktual polis asuransi, tapi lebih kepada empatik dari sebuah perusahaan untuk melakukan di depan langsung mengcover. Karena seperti saya katakan tadi, pada saat inilah kesempatan asuransi untuk menunjukkan eksistensi dan fungsinya. Jadi kalau kita lihat dengan COVID ini, yang perlu kita pahami bahwa COVID itu hanya sudah mulai menular 1 atau bahkan 2 minggu sebelum kita bisa tes. Jadi kalau menurut menggunakan tes PCR, sudah menular 1 minggu baru PCR-nya bisa positif. Kalau mau dipakai rapid test, 2 minggu setelah menular ke banyak orang, itu baru kita bisa tahu secara rapid test antigennya baru timbul. Dan mungkin yang perlu kita pahami semua adalah biarpun ada beberapa orang yang tanpa diobati kemudian bisa sembuh, ada 15% orang yang terkena akan ends up dengan perawatan yang sangat intensif yang diperlukan. Jadi obat seperti yang kemarin sekarang kita udah tahu ada remdesivir, itu harganya 1,5 juta per vial. Utilisasinya harus 200 mg pertama, 100 mg selama 10 hari. 20 jutaan. Ya, 30 juta mungkin. Nah sekarang kesempatannya kalau diberikan seawal mungkin, jadi kalau asuransi memang mengcover orang dengan gejala awal kasih remdesivir, karena itu antiretroviral, stop. Nanti akan cuma 5 hari di rumah sakitnya. Dibandingkan dengan kalau orang udah parah sekali baru dapat antiretroviral seperti remdesivir tadi. Jadi bahwa peran asuransi di sini untuk langsung di awal memberikan, oke, kita cover, masuk rumah sakit nggak usah khawatir itu di cover semua. Karena biaya kalau udah sampai pakai ventilator itu miliaran. Dan yang saya syukuri sekali kemarin kayak cerita di CNN yang mengatakan ada orang yang mau dipasang ventilator, last word-nya adalah who's going to pay for this. Bayangin Pak, di Amerika orang sedemikian tidak bisa di-cover. Di Indonesia nggak usah ngapain, perusahaan asuransi, asosiasi, Dewan Asuransi udah bergerak. Jadi kalau dari sisi humanity, mungkin we are better than them. Gitu ya. Dan juga kenyataan dokter di Amerika yang meninggal karena pakai
masker yang reuse. Bayangin kita di sini bisa dengan enaknya pakai masker bolak-balik. Jadi saya terus terang mensyukuri bahwa mega shift yang terjadi sekarang, bahwa kita menuju masyarakat yang empatik. Jadi kita menuju empathic society. Jadi kalau Bapak lihat di background saya, ini adalah aplikasi yang baru kita luncurkan. Asosiasi Asuransi Umum meluncurkan aplikasi untuk crowd donation. Jadi kita mengumpulkan, mengajak orang-orang dan perusahaan-perusahaan asuransi untuk mengumpulkan donasi menggunakan teknologi dengan QR code dan bayar pakai apa aja. Ya, itu ada di website kita. Kemudian kita punya puluhan orang, ratusan bahkan yang kemudian menyalurkan di daerah mana-mana. Ini bentuk dari empathic society. Jadi kami tidak hanya aktif membayar klaim yang terjadi, tapi bahkan kami juga membagikan sembako. Dari mana? Dari sumbangan yang terkumpul di perusahaan asuransi. Jadi mungkin asuransi nggak selalu sejelek yang sekarang digembor-gemborkan, ya mungkin Jiwasraya that's a case, dan itu adalah kejahatan seperti yang sudah disimpulkan. Tapi kita punya ratusan perusahaan asuransi yang hatinya mulia loh, bisnisnya mulia, dan kita menjaga keselamatan kita ke depannya pada saat yang susah. Jadi mungkin kalau dari saya itu, Pak. Iya, saya pikir luar biasa Pak Widodo. Jadi masyarakat asuransi ini mengemukakan mengusung tema empathic society ya. Itu karena Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo mengimbau semua kita agar bukan hanya sharing burden tapi juga sharing pain. Jadi asuransi juga mendapatkan itu. Saya pikir ini bagus sekali Pak. Apalagi kita tanggal 18 Oktober, masyarakat Indonesia sama-sama merayakan Insurance Day ya, Hari Asuransi. Harap ini menjadi kampanye yang baik bahwa asuransi mengcover pandemi. Nah, saya, Ibu, kalau boleh saya tambahkan sedikit, silakan, Pak Primus, terkait dengan Hari Asuransi ini dan beberapa kita punya AWI Cup yang biasa kita lakukan. Kita akan convert semuanya akan menjadi donasi nasional. Jadi Bapak bayangkan bahwa kami dari Asosiasi Asuransi Umum mungkin akan punya ribuan sukarelawan donasi, dia memberikan donasi kepada orang-orang yang ada di sekeliling lingkungan kami. Jadi di sekeliling lingkungan pegawai, di sekeliling lingkungan kantor-kantor perusahaan asuransi, kami langsung hantar ke rumahnya, seperti dapat dilihat di foto-foto yang ada. Dan itu ada ceritanya semua. Jadi semuanya yang dikasih nggak main orang kumpul di pinggir jalan dibagikan, nanti ada kerusuhan. Tapi kita punya targeted orang-orang yang patut dibantu dan memang kebutuhannya ada. Karena kita perlu ingat bahwa rakyat yang di bawah garis kemiskinan tumbuh 10%, 10,8%. Indeks kemiskinan sendiri, indeks keparahan kedalaman kemiskinan sendiri meningkat 8,6%. Jadi COVID berbahaya ya, tapi 15% yang akan mati. Atau 5% akan mati, 15% akan parah. Tapi kita punya 100% dari 24 juta penduduk kita yang ada di bawah kemiskinan yang bisa meninggal kalau nggak punya makan. Jadi itu empatik yang kita bawakan dari industri asuransi yang kami harap sangat-sangat bisa mendorong ke depannya. Ya, saya pikir apa yang sudah dan akan dilakukan oleh masyarakat asuransi ya, itu sangat tepat ya, karena ketika masyarakat itu mengalami pertumbuhan ekonomi dalam keadaan senang, asuransi datang menjual produknya, kan begitu. Tapi ketika saat pandemi, banyak masyarakat kita suffer, mestinya asuransi juga datang membantu dan menunjukkan empati tadi, apalagi mau memberikan donasi nasional ya, seluruh Indonesia, asuransi jiwa umum sama-sama membantu masyarakat. Pemirsa, kita nanti masuk sisi terakhir, bagaimana melihat penjualan menggunakan digital oleh masyarakat asuransi. Kami segera kembali.